Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Arendi dengan NIM 22112035 dari kelas B dengan mata kuliah pemrograman 2 semester 4 dari prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurdin Hamzah. Nah, di sini saya kembali lagi untuk menjelaskan tugas proyek atau tugas akhir tema 2 dengan mata kuliah pemrograman 2. Nah, di sini tugasnya yaitu mencari 3 kasus. Nah, jadi terus kita cari kasusnya sebanyak 3 kasus, terus kita selesaikan kasusnya pada ataupun di aplikasi Anaconda, terus lanjut ke Jupyter, terus kita akan selesaikan di sana nanti. Nah, untuk kasusnya kita cari di Kaggle ya teman-teman. Setelah kita cari di Kaggle itu kita download. Untuk kasusnya ada 3. Jadi untuk kasus saya yang pertama yaitu ada semacam game Mobile Legend. Untuk kasus kedua yaitu ada Forest Virus, ini kasus kebakaran hutan. Nah, jadi untuk kasus yang ketiganya yaitu adalah kasus gempa bumi, yaitu jadi nama filenya hasil scribe. Nah, jadi untuk kasus ini kita download, kita cari di Kaggle itu. Setelah kita download itu maka dia bersangkutan ataupun tampil dalam bentuk file Excel ya teman-teman. Nah, untuk kasusnya bisa dilihat. Jadi untuk kasus game Mobile Legends-nya, ini untuk kasus kebakaran hutan, ini kasus gempa bumi. Nah, jadi seperti video kita sebelumnya di YouTube Muhammad Rendi. Nah, kita buka aplikasi Anaconda, terus kita klik launch pada Jupyter. Nah, jadi tampilan Jupyternya setelah kita klik dia akan tampil seperti ini ya teman-teman. Ini setelah tampil seperti ini, kita bikin ataupun kita buat folder di sini. Kita klik new folder. Nah, di sini saya sudah ada folder saya dengan nama tugas TS. Nah, jadi ini dia. Nah, jadi untuk kasus ketiga tersebut tadi kita akan menyelesaikannya di Jupyter ini dalam satu variabel. Untuk satu kasus kita bikin 5 soal ataupun kita kerjakan atau kita menyelesaikan 5 soal dari satu kasus. Ini ada kasus yang pertama. Nah, jadi untuk kasus yang pertamanya itu kasus game tadi ya, kasus game Mobile Legends. Nah, di sini ada nama saya, NIM, kelas, dan tugas. Nah, jadi untuk yang pertama kita ketik import pandas ASPD, kemudian kita enter, kita ketik import nampi ASNP. Nah, setelah kita ketik ini, kita run. Setelah kita run itu akan muncul dia untuk ke kolom selanjutnya. Di sini saya sudah membuatnya ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara membuatnya? Di situ pertama-tama saya ketik mlbb, di mana mlbb ini adalah nama file kasus tersebut. Jadi kita ketik mlbb sama dengan, nah, jadi untuk yang berwarna merah ini mlbb hero XLS ini adalah data dari kasus kita tadi pada Excel. Caranya bagaimana? Nah, untuk caranya seperti ini. Kita buka file kita, cari namanya mlbb. Nah, setelah kita klik kanan, kita copy paste. Nah, setelah kita copy paste, kita kembali ke Jupyter tadi. Nah, setelah kita copy paste, ini
kita ketik Ctrl V, jadi dia akan muncul data kita seperti ini ya pada variabel ini untuk kolom yang pertamanya. Nah, setelah kita klik ataupun kita copy di sini, terus df sama dengan pd titik red underscore excel dalam kurung lbb. Nah, maksud dari ini, jadi dia mendedikasikan file Excel yang akan dibaca. Jadi yang df sama dengan pd titik red underscore excel lbb, dia akan membaca file Excel yang berada di path yang telah ditentukan dan menyimpannya di dalam data frame df. Jadi maksud df ini, dia akan memanggil data kita pada file Excel tadi, data kasus game Mobile Legend. Nah, bisa dilihat ya data kasusnya. Nah, selanjutnya di sini saya buat app sama dengan df.sol underscore values dalam kurung b sama dengan dalam kurung kurawal tanda kutip atas all scanning sama dengan false kurung. Nah, jadi apa yang dimaksud ini? Di sini saya akan meminta untuk munculkan data roles pada data game saya, game kasus Mobile Legend ini. Nah, ini dia pada kolom role. Nah, jadi untuk ini yang dimaksud adalah mengurutkan data frame df berdasarkan nilai dalam kolom role dengan urutan menurun descending. Jadi untuk app ini adalah seperti tadi, yaitu dia gunanya untuk menampilkan data yang kita minta pada kolom rows. Dia akan tampil nah seperti ini ya. Setelah kita ketik ini dalam kolom ini, kita run. Setelah kita run, dia akan masuk ke kolom selanjutnya. Setelah kita ketik app, kita run lagi. Setelah kita run, dia akan tampil isinya ataupun isi data pada kasus kita yang tadi. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya itu ada grup sama dengan app titik groovy dalam kurung pakai atas hero underscore 9 tutup kurung titik all kurung tutup kurung. Setelah kita ketik, kita panggil. Jadi grup ini untuk memanggil isi data. Jadi saya meminta data ataupun nama hero dari data kasus game Mobile Legend ini. Nah, setelah kita ketik, kita run. Nah, setelah kita run, dia akan tampil nama-nama hero nya, bisa dilihat ya untuk nama hero nya sesuai urutan. Nah, jadi apa yang dimaksud ini, grup app titik grup b hero, nama hero counts. Nah, di sini dia mengelompokkan data dalam data frame app berdasarkan kolom hero name ataupun nama hero dan menghitung jumlah masing-masing kelompok. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu ada sort 2 sama dengan grup titik sort underscore values b sama dengan dalam kurung kurawal dependency underscore overall scanning sama dengan false tutup kurung. Setelah kita ketik, jadi kita ketik lagi untuk grup ini untuk memanggilkan ataupun mengambilkan hasil dari data game tadi. Setelah kita ketik, kita run, dia akan tampil isi datanya. Di sini saya tadi untuk ingin menampilkan dependency overall ini ya, dependency overall. Jadi maksud dari sort 2 ini, dia mengurutkan data frame grup berdasarkan nilai dalam kolom dependency overall dengan urutan menurun descending. Bisa dilihat untuk isi datanya. Jadi untuk yang terakhir pada variabel untuk kasus pertama. Jadi kita ketik 5 sama dengan sort 2 titik hatch dalam kurung 5. Setelah kita ketik,
kita enter, klik lagi untuk memanggil ataupun untuk menampilkan isinya, kita ketik top 5. Setelah kita ketik, kita run, maka tampil dia datanya sebanyak 5 data yang sesuai kita minta. Ini adalah top 5. Jadi itu maksud dari top 5 ini adalah mengambil 5 baris teratas dari data frame sort 2. Nah, jadi untuk kasus selanjutnya, kasus yang kedua yaitu kebakaran hutan. Jadi untuk kasus yang kedua, kebakaran hutan, kita ketik hutan sama dengan, nah jadi ini sama seperti pada kasus yang pertama tadi. Kita buka file kita, cari file kasus kita yang kasus kebakaran hutan. Jadi untuk kasusnya ini ya, kita klik kanan, kita copy file. Nah, kita kembali lagi ke Jupyter tadi. Nah, kita arahkan ke sini, lalu kita Ctrl V, dia akan tampil seperti ini ya, sesuai file kita pada Excel tersebut ataupun pada file kasus kebakaran hutan. Nah, jadi setelah itu kita enter, kita ketik df sama dengan pd titik right underscore csv dalam kurung hutan. Jadi dalam kurung ini harus sesuai dengan nama yang di atasnya. Kalau tidak itu maka tampilannya akan error. Setelah kita ketik ini, lalu kita ketik df. Nah, setelah kita ketik df, kita run. Jadi fungsi df ini sama yang di atas untuk menampilkan isi ataupun data pada kasus kebakaran hutan. Jadi maksudnya dari ini adalah mendefinisikan nama file CSV yang akan dibaca, membaca file CSV yang berada di lokasi yang ditentukan dan menyimpannya dalam data frame df. Jadi untuk data kasus kebakaran hutan bisa dilihat ya, ini datanya untuk data semuanya. Nah, jadi untuk selanjutnya app sama dengan df titik sort underscore always dalam kurung b sama dengan dalam kurung pelawal mons ascending sama dengan fase tutup kurung app. Jadi app ini untuk memanggil ataupun menampilkan isi dari data yang kita minta tadi ya. Jadi data yang saya minta yaitu mon, itu adalah untuk bulannya. Nah, jadi setelah kita klik, kita run, ini run, dia akan tampil. Nah, untuk mon, untuk bulannya ada September, April, dia akan sesuai urutannya. Maksud dari ini dia adalah mengurut data frame df berdasarkan nilai dalam kolom mon ataupun dalam kolom bulan dengan urutan menurut descending. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu ada grup aplikasi titik grup B dalam kurung day ataupun hari titik ons grup. Nah, grup ini untuk memanggilkan juga. Setelah kita ketik, kita run, jadi dia akan menampilkan day ataupun hari-harinya. Nah, bisa dilihat untuk harinya di sini urutannya. Jadi tujuan dari grup ini adalah mengelompokkan data dalam data frame app berdasarkan nilai dalam kolom day ataupun hari dan menghitung jumlah masing-masing kelompok. Nah, jadi selanjutnya sort 2 grup titik sort underscore always dalam kurung b sama dengan dalam kurung berawal isi ascending sama dengan false tutup kurung grup ini. Jadi untuk memanggil fungsinya untuk memanggil isi data yang saya minta. Saya meminta isi data dari data kasus kebakaran hutan tadi. Nah, untuk isinya, untuk isi ini ya, maka dia akan sesuai urutan. Jadi tujuan dari sort 2 ini atau yang dimaksud sort 2 adalah mengurutkan data frame grup berdasarkan nilai data kolom isi dengan urutan menurun descending. Nah, dalam kolom isi, nah ini kolom isinya bisa dilihat sesuai urutan. Jadi untuk yang selanjutnya lagi ataupun yang terakhir pada kasus kebakaran hutan, di sini top 5 sama dengan sort 2 titik hatch dalam kurung 5. Setelah kita ketik ini, kita ketik top 5 lagi untuk memanggil.
isi pada data pada kasus kebakaran hutan ini. Nah, jadi yang maksud dengan top 5 ini yaitu mengambil 5 baris teratas dari data frame sort 2. Jadi dia akan meminta 5 baris teratas dari data frame sesuai yang kita minta. Nah, dia akan tampil 5 data. Pertama, yang kedua, 3, yang keempat, yang kelima, urutan ya. Nah, ini untuk pada kasus terakhir, yaitu kasus terakhir ini adalah kasus gempa bumi. Untuk pada kasus selanjutnya ataupun kasus yang terakhir itu caranya sama yang pada kasus pertama, yang kasus 2 tadi caranya. Ini ada gempa sama dengan kita copy pad tadi, kita taruh ataupun copy di sini. Nah, jadi df sama dengan pd.write _csv dan kurung gempa. Tujuan dari gempa ini ataupun file ini mendefinisikan nama file CSV yang akan kita baca file CSV yang berada di lokasi yang ditentukan dan menyimpannya di data frame df. Nah, ketik df kita panggil atau kita trans, dia tampil datanya gempa bumi. Nah, ini datanya kasus gempa bumi. Terus selanjutnya app sama dengan df.sort _file usb username scanning sama dengan false. App kita panggilkan isi username ataupun nama-namanya. Nah, jadi maksud dari ini dia untuk mengurutkan data frame df berdasarkan nilai dalam kolom username dengan urutan menurun descending sesuai urutan username-nya. Nah, ini bisa dilihat namanya sesuai urutan ya. Nah, jadi untuk selanjutnya ada grup sama dengan app.groupy dalam kurung konten fonts grup ini untuk memanggil isinya. Nah, di sini saya meminta konten, hasil kontennya ataupun isi kontennya pada kolom konten. Jadi maksud dari ini grup app grup ini mengelompokkan data dalam data frame aplikasi berdasarkan kolom kontennya. Saya lihat ya untuk kontennya. Nah, di sini saya minta data timnya sort 2 sama dengan grup .sort _values dalam kurung v sama dengan dalam kurung perawal data tim scanning sama dengan false. Sort 2 ini untuk memanggil ataupun isi datanya. Jadi sort 2 ini adalah untuk mengurutkan data frame grup berdasarkan nilai dalam kolom data tim. Nah, inilah dalam kolom data timnya bisa dilihat ya. Nah, untuk yang terakhir ada top 5 sama dengan sort 2.head dan kurung 5. Jadi kita ketik di top 5 ini, dia berfungsi untuk memanggil ataupun menampilkan isi dari kasus gempa bumi tadi. Jadi yang dimaksud dengan top 5 ini dia adalah untuk mengambil 5 baris teratas dari data frame sort 2 sesuai yang kita minta top 5. Jadi dia akan tampil 5 data pada kasus gempa bumi pada file yang kita masukkan ke editor ini. Nah, ini 5 data. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan tugas proyek ataupun tugas akhir tema 2 saya pada mata kuliah pemrograman 2. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pembicaraan tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.